hari terakhir tahun 2017. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita diberi kesempatan beribadah pada tahun 2018 dan tahun-tahun setelahnya. Pada penghujung tahun ini, kita bersama bersilaturahim, berdoa bersama sebagai bagian dari tradisi kita warga Nahdlatul Wathon. Tanpa ada pemilu kada, kita juga sudah terbiasa berdoa untuk bersyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap mudah-mudahan waktu yang akan datang semakin murah Allah kepada kita semua. Bil khusus pada kesempatan ini ada tambahan dari doa dan zikir yang bersama kita sampaikan kepada Allah pada akhir tahun, menyambut awal tahun, pada akhir tahun, dan bahkan sesungguhnya zikir dan doa setiap saat harus kita panjatkan kepada Allah. Karena wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu dhaif, lemah. Yang dhaif dan lemah kalau bersandar kepada yang maha kuat akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara Allah mencintai kita, yaitu menunjukkan jalan supaya kita yang lemah bisa menjadi kuat, supaya ikhtiar kita yang benar-benar kita yakin tidak akan sampai kepada sesuatu diperkuat oleh Allah sehingga sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Bil khusus pada hari ini kita semua berkumpul Bapak Ibu adalah untuk mendoakan. Saya isi doa yang tadi dia sebutkan namanya. Paham Bapak Ibu ini? Itu kita doakan. Doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata. Doa itu senjata. Dan perjuangan yang al-mahfurullah Maulana Syekh Sahibul Qabr allamana wa darasana, mengajarkan dan mendidik kita, Rabbana alaihi, mendidik kita atasnya, adalah bahwa semua hajat yang kecil-kecil ataupun besar harus kita perkuat dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesadaran paling pokok. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan dengan doa yang tadi telah dibaca bersama oleh kita, apa yang dihajatkan dimudahkan oleh Allah. Yang ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, bil khusus kepada keluarga besar Nahdlatul Wathon dan seluruh masyarakat warga Nahdlatul Wathon, para santri-santriwati, sebagai keluarga besar Nahdlatul Wathon, kita diajar untuk peduli kepada keadaan daerah. Yang menerangkan lain Al-Mahfurullah Maulana Syekh itu selalu mendorong kader-kader beliau untuk ikut bersama dengan komponen-komponen lain membangun NTB dan membangun Indonesia bareng-bareng. Itu sebabnya Al-Mahfurullah Sayyid Syekh Maulana Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga dulu pernah mengisi kursi konstituante bareng-bareng bersama-sama dengan tokoh-tokoh umat yang lain se-Indonesia untuk berjuang. Jadi semangat Nahdlatul Wathon yang ditanamkan oleh Al-Mahfurullah Maulana Syekh adalah berjuang bersama. Dan kalau menyangkut kepentingan, bukan hanya kepentingan Nahdlatul Wathon, tetapi kepentingan semua, maka asas pertimbangannya adalah mana yang paling besar untuk kepentingan semua. Mun berbicara untuk kepentingan Nusa Tenggara Barat, maka landasan si ketadu dalam letakkan keputusan
adalah apa sih paling belit masalahnya untuk Nusa Tenggara dan untuk Indonesia. Itulah makna dari kita berjamaah dan barang-barang. Kita doang milik kita berjumpa. Kita doang kita pikiran diri kita atau kelompok kita. Tapi kalau kita bekerja berikhtiar untuk suatu hajat umat secara keseluruhan, hajat Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan, maka apa yang paling memungkinkan agar NTB ini tetap maju ke depan, itulah yang menjadi asas pertimbangan. Yang pernah bapak-bapak, ibu-ibu panjang kita berpikir, dari segala sisi kita lihat. Ini ngerawasan sekadar untuk Nahdlatul Ulama tidak, tapi ini adalah untuk Nusa Tenggara Barat. Semua yang ada di Nusa Tenggara Barat ini punya kemaslahatan selaku milih maju, selaku milih berhasil dan sukses. Daerah kita ini pun ini kita hajatkan lebih baik ke depan. Itu sebabnya keputusannya adalah apa yang tadi telah diumumkan, bahwa untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur yang kita warga Nahdlatul Ulama dan juga tadi telah disampaikan ditetapkan oleh Partai Demokrat, oleh juga beberapa partai yang lain, penjelasannya nanti akan disampaikan oleh beliau di konferensi pers, yang tidak lagi ikut di dalam masalah detail-detail karena yang sudah lepas dari kepemimpinan Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat. Beliau yang bisa menjelaskan sesuai dengan kewenangan dan fungsi beliau di Partai Demokrat. Tapi sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama, saya ingin sampaikan bahwa keputusan itu adalah melihat kepentingan Nusa Tenggara Barat. Itu yang diajarkan oleh Almarhum Maulana Syekh. Ada adil di dalam segala sesuatu. Wa ma'nal adli adalah waktu syekh di mahalli. Makna adil di dalam arti yang paling dasar adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Munara kita satu potensi kebaikan, satu potensi kebaikan untuk kepentingan Nusa Tenggara Barat, maka mari bersama-sama kita ikhtiarkan sebagai warga Nahdlatul Ulama. Nah, itulah sebabnya mengapa keputusan seperti ini. Karena apa? Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana Nusa Tenggara Barat ini bisa terus maju ke depan. Kalau Nusa Tenggara Barat maju, otomatis Nahdlatul Ulama juga pasti akan maju. Kalau Nusa Tenggara Barat maju, otomatis semua Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan semua elemen-elemen masyarakat semua akan maju. Itulah maslahatun ammah. Itulah kemaslahatan umum untuk semua. Lain halnya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang organisasi kita secara khusus, maka tentu pilihan-pilihannya ketika tidak menyentuh kepentingan umat yang lain di luar Nahdlatul Ulama, maka kita gunakan kaedah-kaedah yang khusus bagi kita di Nahdlatul Ulama. Tapi ketika menyangkut kepentingan umat semua, ditangguh pikiran diri doang. Ditangguh pikiran diri doang. Mari kita pikirkan, kita cintai NTB ini secara keseluruhan. Itulah sebabnya maka pilihannya yang ditetapkan oleh pimpinan Nahdlatul Ulama adalah seperti yang tadi telah bapak-bapak, ibu-ibu sudah dengarkan. Untuk calon gubernur itu Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, dan untuk calon wakil gubernur adalah Bapak Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalila. Kita berdoa mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk
Lombok Timur ada Bapak Haji Muhammad Syamsul Lutfi dan Bapak Haji Najamuddin. Ini juga hasil dari pertimbangan yang panjang, berdasarkan pengalaman, berdasarkan kompetensi, dan insya Allah potensi untuk membangun Lombok Timur. Untuk Lombok Barat, Bapak Tuan Guru Haji Hasanain dan Bapak Haji Sulhan Muflis, juga berdasarkan pertimbangan kompetensi dan potensi untuk membangun Lombok Barat. Untuk Kota Bima ada Bapak Haji Abdurrahman Abidin dan Ibu Hajah Vera Amalia. Beliau ini juga telah ditetapkan dengan pertimbangan kemampuan, pengalaman, dan potensi untuk terus membangun Kota Bima. Itulah cara berpikir kita dan diajarkan oleh Al-Mafahullah Maulana Syekh Nida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maka mudah-mudahan apa yang dihajarkan dimudahkan, dan kita semua berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah didengar, dipahami, maka tugas dari semua warga Nahdlatul Ulama menyampaikan kepada saudara-saudaranya apa yang telah menjadi keputusan ini. Nawaitukan adalah untuk meneruskan kemajuan Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kota Bima. Itu nawaitunya. Kenapa Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian? Ada di dalam penjelasan para ulama min sunnatillah fil qaul wa fit tarikh sunnatut tadawwur. Di antara sunnah-sunnah Allah, sunnatullah yang ada di bumi ini adalah sunnatut tadawwur, naik turun, pasang surut peradaban. Sesuatu bisa maju sekarang, tapi bisa saja dia mundur besok. Sesuatu di atas tahu menengah, daerah yang sekarang ada kemajuannya, bisa saja dia mundur. Bangsa yang sekarang mundur, bisa saja besok maju. Salah satu yang menentukan adalah al-qiyadah atau kepemimpinan. Maka penting, walaupun pemimpin itu bukan segala-galanya, Lenara artinya pemimpin tanpa dukungan yang dipimpin, tetapi pemimpin dan kepemimpinan itu sangat penting di dalam Islam dan di dalam kita membangun. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, apa-apa yang selama ini kita rasakan sudah ada kemajuan-kemajuan di Nusa Tenggara Barat, mudah-mudahan bisa lebih maju lagi, mudah-mudahan. Nah, ini bergantung dari ikhtiar dan kekompakan kita bersama. Ini yang dapat yang sampaikan, dari kompak, utuh, bersatu, dan berjuang bersama-sama. Dan di dalam semua ikhtiar kita itu, jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Kompak, utuh, bersatu, ikhtiar semaksimal mungkin, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mujibas sa'il da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.